Halo, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ALP Entrepreneur Project saya terkait mengenai aligning strategy, people and culture at my bank Sekuritas, a McKinsey 7S perspective. Baik, kalau kita lihat, sebelum kita akan jabarkan dengan lebih detail, untuk 7S Framework McKinsey ini terdiri dari apa aja? Tentunya terdiri dari strategi, structure, skills, style, staff, dan juga sistem. Yang semuanya itu nanti diharapkan akan berkolaborasi menjadi superordinate goals dan juga share value yang akan diterapkan. Nah, sebelum kita masuk, kita bahas satu-satu, saya akan sedikit perkenalan dulu terkait MyBank Sekuritas ini, bahwa MyBank Sekuritas ini adalah suatu perusahaan sekuritas yang kita ada di bawah naungan dari MyBank Investment Banking Group, di mana kita punya misi, yaitu adalah humanizing financial services. Artinya setiap kegiatan nanti, rencana-rencana yang akan kita lakukan tentunya akan mengarah ke sini. Misi dari MyBank menekankan tujuan inti dari perusahaan itu adalah bagaimana membuat layanan perbankan menjadi lebih mudah diakses, sederhana, dan juga bermakna bagi berbagai segmen nasabah, mulai dari individu hingga perusahaan besar, di seluruh jaringan MyBank di kawasan ASEAN. Tentunya misi ini menekankan pembangunan hubungan yang terpercaya, serta penyederhanaan dari solusi keuangan. Nah, selain itu, Humanizing Financial Services ini juga kita kerucutkan lagi menjadi beberapa value yang kalau kita cari akronimnya itu adalah Tiger itu sendiri. Ini yang menjadi landasan value bagi kita semua. Yang pertama T-nya ini adalah teamwork. Jadi di mana implementasinya ini adalah diharapkan kita bisa berkolaborasi lintas divisi untuk membuat proyek bersama, sharing informasi dengan hasil yang optimal. Lalu ada I-nya ini adalah integrity, transparansi dengan nasabah, kepatuhan terhadap regulasi, dan juga etika profesional yang tinggi. Lalu G-nya ini adalah growth, gimana untuk pelatihan berkelanjutan dan juga pengembangan ini merupakan hal yang cukup penting untuk peningkatan kompetensi karyawan. Lalu I-nya ini adalah excellence dan efisiensi. Tentunya bagaimana keunggulan dan efisiensi dalam bekerja ini akan memberikan layanan berkualitas tinggi dengan proses yang cepat dan tepat. Dan juga adanya relationship building. Ya, relationship building tentunya selain dari pekerjaan dan juga job project yang kita terima, kita harus punya relasi jangka panjang, baik itu terhadap nasabah maupun terhadap rekan kerja kita. Nah, pertama dari Seven McKinsey tadi, kita akan lihat bahwa adanya soft element di dalam beberapa S. Yang pertama itu adalah skills atau keterampilan. Nah, Bank Sekuritas sendiri memiliki keterampilan inti yang tentunya basic ini dibutuhkan dan diwajibkan untuk mendukung posisinya sebagai perusahaan jasa keuangan dan pasar modal. Keterampilan yang memang harus ada itu meliputi yang pertama analytical dan financial skill, khususnya dalam menganalisa pasar modal, saham, dan instrumen keuangan. Seperti yang kita ketahui, instrumen keuangan, apalagi di pasar, di capital market, itu banyak noise. Dan bagaimana kita sebagai seorang financial advisor yang certified gitu ya, di MyBank Sekuritas ini kita bisa menyaring noise. Mana yang ini hanya merupakan rumor atau ini sudah menjadi katalis untuk ini bisa memberikan pandangan bagi kemajuan perusahaan atau pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah digital dan technological skill, terutama dalam penggunaan platform trading dan sistem informasi keuangan. Yang ketiga adalah risk management dan compliance skills sesuai dengan regulasi pasar modal dan standar industri keuangan. Yang keempat adalah customer advisory skill dalam memberikan layanan konsultasi investasi kepada nasabah. Lalu berikutnya, kalau kita lihat, analytical dan financial skill, ini penerapannya juga dalam MyBank Sekuritas, kita selalu membuat insight ya, yang kita kenal dengan Tiger Insight. Ini kita tampilkan di dalam media sosial kita, baik melalui YouTube ataupun melalui medsos-medsos kita yang lain. Nah, ini contohnya adalah bagaimana skema investor menjelang right issue. Apakah bumi ini masih menarik atau enggak dalam jangka pendeknya. Itu salah satunya. Dan juga dalam digital dan financial skill, kalau kita lihat di sini, nah ini pengembangannya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Digital dan financial skill kita ini, teman-teman bisa lihat bahwa
dalam aplikasi kita ini kita tampilkan semuanya playground fitur-fitur yang ada di sini. Lalu berikutnya adalah risk management dan compliance skills. Nah, ini meliputi dalam risk sendiri ada yang namanya trading limit. Di sekuritas ini batas maksimal nilai transaksi yang bisa digunakan. Jadi, di Maybank itu pada saat kita trading, sejumlah modal yang kita taruh misalkan 10 juta atau 20 juta, itu kita punya multiplier sebesar 3 kali nilai cash dan juga 2 kali saham. Nah, di mana tentunya peranan dari risk sendiri ini akan diperlukan. Untuk case-case tertentu, case by case, multiplier ini bisa meningkat. Kadang bisa dapat 4 atau 5 kali. Karena kebetulan Maybank sendiri juga disupport dengan MKBD yang cukup besar. Sehingga trading limit ini merupakan suatu kebijakan ya, yang mungkin antar nasabah satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Ya, tergantung dari historical tradingnya mereka masing-masing. Dan ini dibutuhkan ketajaman dari risk sendiri, bagaimana dia bisa mengelola resiko supaya tidak terjadi bad debt di kemudian hari, tapi juga masih tetap bisa memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk mereka dapat meningkatkan transaksinya mereka. Lalu berikutnya ada margin trading juga. Jadi memang di sini ada beberapa ketentuan untuk kita penggunaan limit atau kredit ini ya. Itu ada margin call ratio, biasanya di 65%. Jadi penggunaan limit tadi jika memang ekuitasnya sahamnya itu turun, nasabah harus memenuhi margin call, artinya memang harus top up dana, atau misalkan dalam suatu hari misalkan memang kita tidak bisa melakukan penjualan dan itu menggunakan utang dari kita, memang di T+4 itu ada ketentuan penjualan paksa gitu. Jadi biasanya kalau margin plus itu hari 4 bisa sampai T+10 setelah transaksi. Artinya memang kita nggak bisa mengharapkan bahwa pasar portofolio margin ini bakal turun terlalu jauh. Risk management dan compliance skill ini juga tentunya ada ketentuan PDP, di mana istilah PDP ini dapat menunjuk pada beberapa konsep tergantung pada konteks internal sekuritas, yang umumnya terkait dengan penyelesaian dana efek setelah transaksi, adanya suspend buy, dan juga adanya for sale. Lalu berikutnya juga ada customer advisory skill, di mana sebagai salah satu investment bank terkemuka di ASEAN, kita juga memberikan rekam jejak yang cukup bagus dalam bertindak sebagai penasehat keuangan, arranger, dan juga menjamin emisi di pasar utang dan juga pasar saham. Selain itu juga mempunyai keunggulan kompetitif sebagai jembatan utama investasi untuk investor regional maupun lokal yang menjadikan Maybank sendiri menjadi pihak yang terbaik untuk memberikan solusi menyeluruh. Yang kedua adalah staffnya sendiri, yaitu untuk sumber daya manusia sendiri. Kita terdiri dari tenaga profesional yang memiliki latar belakang di bidang keuangan dan investasi. Qualified profesional, continuous development, customer oriented tentunya, dan ethical compliant employees. Yang tentunya didukung dengan sertifikasi BPPE. Jadi di Maybank Sekuritas ini ada sertifikasi wajib yang memang harus dilakukan. Kita harus lulus wakil perantara perdagangan efek untuk kita bisa melakukan penjualan. Lalu yang ketiga, style gaya kepemimpinan dari Maybank Sekuritas ini, ciri-cirinya kita ada beberapa ya. Ada professional dan structure leadership, collaborative management style, ada performance driven leadership, dan juga ada compliance oriented style. Dan kalau kita lihat skillnya ini ada financial skill nih untuk mendukung pengambilan keputusan, risk management pasti meminimalkan potensi kerugian. Tadi ada customer advisory, communication skill, dan juga adanya ethical professional judgment dan teamwork collaboration skill. Itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Style leadership Maybank Sekuritas sendiri tadi ada compliance performance, risk aware leadership juga, kolaboratif, dan customer centric sendiri untuk mendukung value-value dari Maybank Sekuritas yang tadi di awal, yaitu humanizing, financial services, dan juga tiger value. Strateginya ini adalah bagaimana Maybank Sekuritas ini fokus pada pertumbuhan bisnis pasar modal, digital transformation, customer centric, market expansion, risk management, dan compliance. Lalu
segmennya sendiri ini ada dua, yaitu ada segmen high net worth clients. Tentunya ketika kita ngomongin tentang high net worth, itu ada personal advisory yang dikhususkan, adanya wealth management, ini untuk memaksimalkan return, investasi, meningkatkan loyalitas, dan juga ada mass market. Kalau mass market ini juga adanya education, guidance, dan barrier entry. Kita menggunakan online trading platform, lalu meningkatkan jumlah nasabah retail dan memperluas market share. Struktur organisasi mapping sekuritas dirancang agar operasional, efisien, dan fungsinya ini cukup lancar. Clear reporting lines-nya, market distribution, dan dampaknya ini cukup lancar. Nah, ini ada beberapa struktur organisasi yang memang sudah ada, tentunya dimulai dari BOD, President Director, Director, dan juga diikuti oleh head-head yang ada di sebelah sini. Penerapannya ini adalah kita ada divisi trading yang tentunya itu menangani transaksi saham, research untuk menganalisa, advisory memberikan layanan, risk and compliance mengelola risiko dan pasar, IT mengelola sistem trading, operation menangani settlement atau penyelesaian transaksi, support mengelola SDM, dan juga manajemen ini ada manajemen senior juga. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita harus align semuanya dari 7S-nya McKinsey ini tadi untuk strategi. Kita implementasinya itu ada dual segmentasi, ya, ada high network dan juga mass market. High network dengan personal advisory, mass market itu dengan digital dan edukasi. Dampaknya akan memperluas pangsa pasar. Nah, yang kedua struktur, kita tadi ada trading, research, advisory, risk, dan juga IT. Lalu sistem ada platform trading online kita, skills ada analisis financial pasar modal, dan juga manajemen risiko dan compliance. Lalu ada staff, profesional, dan pengalaman customer oriented untuk meningkatkan produktivitas. Lalu untuk leadership, itu adalah untuk profesional dan terstruktur, budaya kerja disiplin, share values, ini profesionalisme, integritas, dan excellence, dan juga superordinate goal, ini maksimalkan kinerja trading, advisory, resiko, dan juga loyalitas nasabah. Baik, terakhir ini adalah beberapa referensi yang kita temukan untuk S7 McKinsey tersebut. Terima kasih untuk presentasi ALP pada proyek hari ini. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya.